ketika kemudian kita membaca persoalan tentang kekerasan seksual dengan beragam implikasi di belakangnya yang banyak itu, aborsi, kematian, dan seterusnya, ini dengan perspektif yang holistik, bukan perspektif korban, bukan perspektif pelaku, tetapi ini adalah sebuah persoalan yang terjadi di tengah masyarakat manusia yang melibatkan ada anggota masyarakat laki-laki, perempuan, dan begitu. Atau mungkin nanti ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan-perempuan. Jadi ini adalah sebuah persoalan manusia. Persoalan manusia yang membutuhkan solusi. Solusinya harus solusi yang benar supaya kemudian itu sejalan dengan misi, visi penciptaan manusia itu. Yang saya maksudkan dengan benar di sini ini adalah apa yang kemudian kita jadikan sebagai standar ketika kita menilai baik, buruk, salah, benar, mulia, tidak mulia, hingga kemudian menjadi patokan kita untuk memutuskan apapun di dunia ini, itu pula yang akan kemudian ternyata kita temukan menjadi standar ketika kita dikembalikan kepada Tuhan kita, pemilik kehidupan ini, pencipta kehidupan ini, itu pula standar yang sama yang dipakai untuk kemudian memutuskan apakah misalkan kasus ini perzinahan ataukah bukan, apakah kasus ini perkosaan ataukah bukan, apakah kasus ini pembunuhan ataukah bukan. Itu standarnya sama dan benar. Yang kita cari itu bukan benar perspektif siapa, perspektif korban, perspektif pelaku. Seseorang yang meninggal dunia dalam sebuah satu pertarungan atau perkelahian begitu, belum tentu dia itu kemudian adalah korban yang kemudian pasti tidak bersalahnya, sehingga harus kita bela. Karena bisa jadi sebenarnya itu persoalan kesempatan saja, kedua-duanya masing-masing sebenarnya saling membunuh, berusaha membunuh, tetapi yang kemudian ternyata kemudian kalah, yang meninggal salah satu pihak, dan tidak kemudian kita dudukkan itu dengan perspektif ini kan korbannya yang meninggal, kemudian kita bela mati-matian tanpa memandang dan mendudukan persoalan apa adanya. Nah, itu yang kemudian saya lalu coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tadi ketika menjawab pertanyaan host tadi, bahwa faktornya ini itu bukan hanya masalah individu, nggak masalah bangunan kepribadiannya atau faktor pribadinya si Mbak ini, Mbak Novia ini, atau korban perkosaan, bukan hanya itu. Ketika kemudian saya bicara bahwa faktornya ini melibatkan 3 pilar, ada individu, ada masyarakat, ada negara, maka itu bicara untuk semua orang, semua pihak. Kalau kemudian apa sih yang akan mencegah seseorang individu untuk tidak melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang itu merugikan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang hina, kembali baik, buruk, hina, mulia, benar, salah, kita harus kembalikan kepada standar yang hakiki. Jangan kemudian standar versi masing-masing yang kemudian ketika berubah aturan berubah lagi standarnya. Lah kalau standarnya berubah-ubah ya kita tidak akan pernah ketemu begitu. Saya katakan bahwa standar yang benar itu akhirnya keterbatasan kita mengharuskan kita harus merujuk kepada wahyu. Nah, ketika kemudian merujuk kepada wahyu itulah di situ kemudian saya sampaikan bahwa level individu yang mencegah seseorang itu untuk kemudian tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan keharuman, itu adalah ketakwaan yang dia punya. Pilar pertamanya. Itu berlaku baik buat si perempuan maupun si laki-laki. Kalau si laki-lakinya, yang kebetulan hari ini adalah kasus itu adalah polisi, ketika kemudian dia flirting, goda-goda cewek di kehidupan publik, kalau pakai standar Islam, sudah langsung jelas, haram, salah. Mau itu istri orang, mau itu gadis, sama-sama salah. Nyuit-nyuiti cewek, begitu ya. Kemudian untuk dia goda, atau kemudian dia kirimi dengan gangguan-gangguan gambar porno atau apa begitu ya, sensualitas tertentu yang itu untuk memang menggoda atau mengganggu, yang laki-laki yang melakukan itu ya salah. Dengan kalau dibalik yang misalnya yang melakukan itu perempuan ya sama-sama salah. Jadi ini bukan belani si Mbak, bukan belani si Mas, ini perspektifnya luruskan dulu, kembali pada pakai standar yang benar dulu. Benar itu apa ukurannya, jangan kecelik kita di sini mati-matian membela ini yang benar, ternyata waktu kita kembali kepada yang menciptakan kita dan hidup kita, kemudian ternyata kita kecelek, yang kita kira benar bukan benar gitu.